Kalau off cam gini kedengeran. Oh, Jelas. oke deh. Dia aku harus off cam. Harus memunculkan sisi sisi gelapku. Oke deh. Sisi misterius. Sisi misterius. Oke. Jadi eh ya kita sudah kenal ya, Om Angga ya. Sebulan yang lalu aku dikenalkan oleh Mbak Mona dan ternyata kita lumayan sangat cocok ya karena kita bisa diskusi tentang perjalanan sebuah media khususnya Aha. radio yang masih bisa dibilang masih masih awam ya buat aku ya. Dan nanti sama Mas Fahan akan bantu apa share share foto atau gambar yang dimana bukti otentik sejarah radio itu masih ada sampai saat ini. Oke, kalau Oke. begitu Om Angga, mungkin Yap. sebelum kita ini kita boleh dengar dulu nih sejarahnya Om Angga. Kenapa sih Om Angga tuh tertarik dengan media broadcast radio? Saya dulu. Oke. Tapi boleh nggak gue komentar yang tadi udah disampaikan? Memang ini pertemuan nggak sengaja sama Dahlan beberapa minggu yang lalu dan sebenarnya gue yang nggak nyangka kalau Dahlan tuh banyak tahu tentang lagu-lagu di era 70-an, 80-an, which is eh, buat gue jadi kaget sih sebenarnya kemarin itu karena even angkatan gue aja belum tentu tahu tuh apa yang disampaikan sama Dahlan waktu itu ya, sejarah Ya, LCLR misalnya, Lomba Cipta Lagu Remaja, ya kan? ya betul. Oke, kalau soal awal dulu tertarik di broadcast, sebenarnya sih mungkin dulu memang aktif waktu zaman SMA, pokoknya senang tampil. Jadi kalau di ilmu psikologi itu ada konsep namanya kompensasi. Jadi kita itu berusaha untuk mencari sisi yang bisa kita tampilkan gitu. Pokoknya menyeimbangkan lah. Artinya gini, misalnya yang jago olahraga ya mereka di olahraga, yang jago musik main musik. Nah, gue nggak bisa dua-duanya tuh waktu itu. Ya salah satunya yang bisa gue kompensasikan adalah ya gue tampil di panggung jadi MC, jadi panitia acara, bikin operet kayak gitu-gitu sih. Intinya I love entertaining people sih zaman sekolah waktu dulu. Sampai Oh akhirnya, gitu. sampai akhirnya ada lamaran jadi penyiar tuh di 90-an awal waktu itu. Coba ngelamar, terus ya udah eh, masuklah gue Prambors di tahun 93. Gitu ceritanya sih. Oke, baik. Mm-mm. Secara apa? Aku pengen ngasih anekdot ya. Apa namanya for your information buat Om Angga. Kebetulan Ah, baru seminggu yang lalu salah satu penulis lagu terbaik yang pernah memberikan tinta emas sejarah musik Indonesia, mhm. James Freddy Sunda F tutup Sundah ya usia. kita. Oh itu Freddy ya. Selama ini gue taunya James F Sundah doang. S-nya itu Freddy. Kebetulan Oh. beliau harus berjuang dengan kanker paru-paru, ya. Mhm. Beliau wafat di usia 70 tahun, Yap. lahir 1955 September, Oh. meninggal di Amerika Mhm. Mei 2026 karena sakit kanker paru-paru. Itu sudah 3 tahun lebih berjuang Om Angga, dan Oke. ketika ketika aku mengingat obrolan pinggir jurang terakhir ya waktu di Sudirman ya sama Om Angga dan Aha. Mona, itu aku kepikiran ternyata lagu tersebut itu masih terngiang-ngiang sampai sampai generasi saat ini, Om Angga. Mhm. Kenapa? Karena lagu Lilin-lilin kecil itu bisa dibilang lagu yang sangat spiritual. Orang Ya. mengiranya lilin-lilin kecil itu bermakna orang mau ke gereja karena lilin kan. Jadi lilinnya Iya, itu konotasinya sih seperti itu. Orang taunya ya. seperti itu. Orang tahunya. Tetapi lilin-lilin kecil itu kayak mengisahkan kita tuh menjadi tenang. Orang tuh Mhm. kalau dengerin lagu itu harus bisa menghayati lah seperti itu. Yap. Dan salah satu tinta emas lomba cipta lagu remaja yang diadakan Prambos FM ya saat itu Mhm. sudah berpulang, dan mungkin kisah kisah kenangan LCLR Prambors karena kan Om Angga juga pernah di Prambors juga ya, itu Yap.
aku sebagai penikmat musik juga sangat kehilangan ya. Karena ya Aha. memang apa namanya, aku coba ngulik lagi ya, beberapa pemenang LCLR, salah satu yang terbaik itu adalah lilin-lilin kecil, itu akan terus teringat, akan terus apa namanya, diingat setiap generasi, mau tuh generasi boomer, X, Y milenial, Z sampai Aha. sekarang Alpha mungkin ya, itu akan terus apa namanya mendengarkan. Tapi bagaimana apa namanya bagaimana mereka tuh tahu bahwa ternyata yang menulis lagu ini adalah top tier-nya pada zamannya gitu. Maka Yap. dari itulah Prambors pada saat tahun 70-an ya, mulanya tahun 1977 ya. Tahun 1977 itu Mhm. uh, apa namanya para penulis lagu diberi kesempatan untuk apa namanya menciptakan lagu untuk kalangan remaja pada eranya. Dan Mhm. ternyata ketika kita klik dari tahun 1977 sampai 1982 mungkin ya, atau 83 ya, karena era jaya-jayanya LCR di Prambors itu Mhm. sampai sampai 2026 lagu-lagu tersebut itu masih masih bergema ya, masih masih banyak didengar oleh anak-anak muda ya sampai saat ini. Yap. Nah, kalau boleh dikasih perspektif sama Om Angga, apa yang Mhm. membuat Om Angga menilai bahwa karya cipta lagu remaja diedarkan di radio itu sampai hari ini itu menjadi magnet buat anak-anak muda era sekarang. Iya. Jadi ini sebenarnya ada kaitannya juga dengan kelahirannya Radio Prambors sendiri karena kan sejak berdiri di sebenarnya dia resminya di akhir 60-an mungkin ya. Ketika akhirnya resmi jadi radio swasta itu artinya resmi dia berdiri itu tahun 71 Prambors berdirinya. Jadi tapi sebelumnya kan berawal dari ya anak-anak muda yang punya punya apa ya ambisi, punya obsesi gitu bahwa mereka bisa menyuarakan ini mereka isi hati atau apapun itu ya. Dan waktu itu mereka memang punya pandangan bahwa kita harus oh ya gue harus kasih tahu juga bahwa ini kan yang ada di belakang ini kan orang-orang yang punya akses juga musik ya bisa belanja plat ke luar negeri segala macam gitu-gitu karena anak-anak kolong zaman itu kan di era 70-an awal tuh. Nah, memang akhirnya membuat Prambors waktu itu jadi trendsetter karena lagu-lagu yang diputarkan di radio waktu itu benar-benar asing awalnya di telinga orang kan. Nah, itu juga yang berkaitan dengan lomba cipta lagu remaja gue rasa karena waktu itu ada semacam kejenuhan di tahun 70-an itu dikuasai sama ya orangnya mungkin itu aja ya yang ada di industri musik karyanya pun mungkin jadi kayak monoton akhirnya gitu dan kalau kalau gue baca juga sejarahnya sih waktu itu para pencetus dan pendirinya lomba cipta lagu remaja itu merasa bahwa ini harus ada apa ya semacam regenerasi atau semacam ide-ide baru dalam dunia musik Indonesia dan mereka kasih kesempatan buat remaja-remaja which is anak SMA waktu itu anak SMA tuh kayak James F. Sunda, Krisye, Faris RM, nama-nama besar yang sekarang kita tahu itu dulu mereka masih anak SMA, tapi punya talenta gitu, punya bakat dalam menulis lagu, bermain musik, dan itu yang dikasih eh, semacam media gitu ya bagi kreativitas anak-anak SMA pada saat itu. Jadi memang ini sebuah terobosan sih, seperti halnya juga terobosan yang dilakukan Radio Prambors ketika memutarkan lagu-lagu yang nggak biasa gitu dalam tanda kutip pada saat itu. Kan mungkin dulu di era 70-an orang taunya lagu kalau luar negerinya mungkin Beatles, terus kalau dalam negerinya mungkin eranya apa ya? Om Dahlan, 70-an tuh Kus Plus kali ya kalau di Indonesia ya. Dan band-band legendaris lainnya. Muncullah Jaya 80 skena mungkin ya. musik yang Nah, baru, Payung Skena. teduh gitu-gitu ya. Ya mungkin kalau sekarang ya betul. skena itu kayak Uh-uh. yang favorit tuh Wijaya 80 Itu mungkin menjadi ya. batu Nah, loncatan ya payung ternyata teduh gitu-gitu ya. Payung Indonesia ya Radio pada betul. saat
itu ya tahun 70-an sampai itu menjadi batu loncatan ya ternyata atau 2000-an awal ya, itu menjadi media radio ya pada saat bahwa Ya, itu kemajuan, ya, tahun 70-an sampai radio 90-an itu akhir atau 2000-an awal ya, itu menjadi trendsetter ya, sangat pesat bahwa lah. kemajuan Jadi radio aku tuh, itu bisa sangat, dapat gambaran ilmu sedikit namanya bahwa tuh radio sangat itu pesat lah katakanlah. bukanlah media yang akhirnya aku tuh sembarangan bisa lah, dapat katakanlah. gambaran atau radio ilmu yang sedikit bisa bahwa dibilang, radio itu bukanlah semata, media karena yang mengingat zaman itu sembarangan mungkin lah, media katakanlah. atau radio yang layar bilang itu terbatas baru TVRI. semata, karena Sementara mengingat kalau zaman untuk itu mungkin itu media informasi layar sudah itu banyak mungkin ya terbatas baru TVRI. radio Nah, sementara lokal kalau mungkin untuk juga radio banyak ini ya, itu banyak bertebaran di mana-mana. sudah ya. banyak mungkin ya. Ada kalau Dan, misalkan radio kayak di Jogja itu kan radio namanya lokal Geronimo mungkin ya. juga ada cukup Kalau banyak Geronimo, banyak bertebaran di mana-mana ya. Dan Ada ternyata kalau kalau misalkan Mangga, radio daerah kayak di Geronimo Jogja itu kan namanya Geronimo ya. Geronimo itu Kalau ternyata Geronimo, melahirkan satu artis. Ternyata Mangga, Geronimo Pramasati. Geronimo itu ternyata melahirkan satu artis atau penyanyi. Jadi mengingat Jatuh Pramasati itu judul lagunya sejarah histori radio sebagai media sarana media informasi. Jadi mengingat itu tidak akan pernah sejarah histori radio. Mungkin kalau sekarang radio itu media informasi dan berubah trendsetternya itu tidak akan pernah oleh banyak orang. Contoh tidak pernah hapus. Mungkin kalau sekarang radio itu sudah menerapkan berubah trendsetternya harus mungkin di oleh banyak orang. Contoh misalkan Vision dan lain sebagainya, atau mereka sudah menerapkan mobile lainnya gitu kan. Mungkin platform video, mengingat histori dan lain sebagainya, atau mereka punya aplikasi mobile lainnya. Perkembangan gitu radio, bicara tentang radio itu mengingat histori pernah dipisahkan dari bagaimana kalau mengingat perkembangan radio, cara nyetel tentang radio itu tidak akan pernah dipisahkan dari bagaimana kalau mengingat Om Angga pernah cara nyetel musik zaman segitu ya kan 70, 80, 90 2000-an awal cara 2010-an namanya awal itu triknya berbeda ya, maksudnya 70, 80, settingnya atau cara awal berbeda. Kalau 2010-an masih pakai vinil, 80-an kaset berbeda ya, maksudnya settingnya atau cara melakukan itu beda. Kalau 70-an tuh masih pakai penggabungan karena 80-an kaset, 90-an ada awal ada komputer, ada namanya ada penggabungan karena CD udah mulai lebih canggih lagi daripada baru di awal. Mungkin awal bahkan mungkin set foto atau gambar mulai pakai yang lebih canggih lagi daripada mungkin bahkan sejarah tentang gimana cara foto atau gambar yang memainkan sebuah lagu dalam stasiun Mangga. Story sejarah tentang gimana cara ini nih yang bisa dilihat ya. Jadi gini, sebuah lagu dulu itu kita kebetulan ya, jadi kan ini nih yang bisa dilihat ya. Jadi gini, dulu itu memang radio kebetulan ya angkatan lumayan di tahun 93, bukan lumayan lagi heyday-nya radio waktu itu mulai bermunculan banyak radio dan radio lumayan salah satunya sebagai radio bukan lumayan lagi heyday-nya radio sama mulai bermunculan banyak radio dan radio Prambors, salah satunya Association yang ada di Amerika. Kita berkiblat sama di mana standarnya pada saat itu kita memutarkan lagunya di Amerika pakai kaset lagi dan tidak pakai CD. Mungkin sebagian besar waktu itu radio masih pakai CD. Nah, kita memutarkan lagunya sama ini adalah lagi dan namanya pakai CD. Mungkin sebagian besar waktu itu radio masih pakai CD. Nah, kasetnya yang kita lihat sama-sama yang bawahnya itu playernya. Jadi namanya cartridge sebenarnya kita bilangnya, dan si cartridge ini cuma berisikan satu lagu. Yang bawahnya itu playernya, jadi sangat sederhana. Jadi kalau kita misalnya mau siaran, si cartridge ini cuma berisikan satu lagu. Kayak saya dulu perlu sekitar berapa lagu gitu ya, 1 jam. Jadi kalau kita misalnya mau siaran 8 lagu kali 3 jam nih, siaran 3 jam kayak saya ada 24 sekitar cartridge di depan kita gitu. Bentuknya kayak gini, mungkin ada ukurannya 8 lagu kali 3 gitu kan, kaset. Nah ada 24 cartridge di depan kita tuh, bentuknya kayak gini. Ukurannya lumayan besar ini, si cartridge ini. Jadi dia isinya satu lagu, kita masukin ke playernya. Playernya itu cuma ada ukurannya lumayan besar ini, si cartridge ini. Jadi dia isinya satu lagu, kita masukin ke playernya. Udah playernya itu cuma ada itu. Jadi kenapa pakai ini? Karena ada di bawahnya sih nggak pernah kita pakai dengan menggunakan itu cuma start aja udah. Ini udah standar broadcast. Jadi kenapa kualitasnya yang terbaik waktu itu dia, dan karena isinya cuma satu lagu, jadi yang biasa ini udah standar broadcast. Jadi misalnya nih, kalau kualitasnya yang terbaik, kita harus nyari, dan karena isinya cuma satu lagu, jadi
ini kemungkinan kalau kayak misalnya nih kalau pakai kaset kan kaset C60 misalnya. Lagunya dulu ada di kita kan harus nyari dulu kalau sebelum siaran lagu kan kalau satu kali ini enggak lagu satu kaset tinggal C60 misalnya ambil lagu mana yang mau kita kan ada berapa lagu tuh isinya kita kan harus nyari dulu kalau kita masukin playernya dan udah siap gitu kita udah tinggal itu ambil lagu mana yang mau kita putar nah setelah itu langsung kita masukin playernya dan udah siap ketika mulai beralih ke itu Om Dahlan jadi yang masih nah setelah itu era ini ya ngalamin peralihan apa namanya ketika mulai beralih ke era digital dari yang gitu, masih teman-teman era tuh, ini teman-teman, ya ini apa namanya manual ilmu mahal nih Bang Farhan, Bang Mona, dan itu teman-teman tuh teman-teman ini ya ilmu mahal nih zaman Bang Farhan, ya kalau aku tuh bayang sih Om Angga cara karena ya udah serumit zaman ya kalau gimana cara kita aku tuh bayangin apa menyiapkan cara kata misalkan kalau Om Angga serumit mungkin familiar ya dengan Sonora gimana cara kita menyiapkan Anda meminta kata misalkan kalau Om Angga mungkin familiar Anda meminta Sonora AMKM Anda meminta memutar salah Anda meminta jadi Sonora FM ini kan masih anaknya si Kompas ya AMKM itu jargon atau singkatan yang sampai hari ini itu Sonora FM ini kan masih anaknya si Kompas juga ya AMKM itu jadi kalau kayak jargon atau singkatan yang mungkin sampai hari ini tuh masih kita masih kita dengarkan juga ya Kayu Manis jadi kalau kayak AMKM atau mungkin Delta 102,6 FM RKM Radio Kayu Manis Radio Kayu Manis saya Kamajaya itu mereka benar-benar orang-orang yang selain teliti harus Kamajaya untuk mempersiapkan mereka benar-benar orang-orang yang kita selain teliti harus makanya trendsetter untuk mempersiapkan itu cukup ini ya yang kita request besar di eranya. Nah nanti makanya trendsetter radio itu Om Angga cukup ini ya Om Angga ya cukup besar di eranya. Nah nanti kita terbaik nih versinya Om Angga nih. Om Angga Farhan, bagaimana menyiapkan trendsetter bukan aja cara terbaik nih versinya Om Angga nih. Bang Farhan, pendengar radio gimana nih trendsetter bukan aja cara memandang kembali lagi kalau memandu foto kalau melihat foto ini benar-benar kita cukup ini ya cukup kembali lagi kalau foto kalau melihat foto ini benar-benar kita terharu ya ini ya melihat cukup tenang ya cukup zaman 90-an itu kan emang secara teknologi kan ya karena masyarakat itu masih terbatas tapi kalau 90-an itu kan emang secara sampai hari ini kan enggak istilah kata tuh masih limit ya anak-anak sekarang mungkin tapi kalau belajar maksudnya perlu diedukasi sampai hari ini enggak itu regenerasi anak-anak sekarang membawakan sebuah lagu perlu belajar ya maksudnya perlu yang diedukasi sedikit ternyata membawa regenerasi memutar sebuah lagu kita membawakan sebuah lagu membawakan sebuah musik itu ternyata dibalik itu semua membawa ada kesulitan memutar sebuah lagu yang kita request atau kita minta jadi kalau itu ternyata dibalik itu semua tinggal ada kesulitan, ada lagu apa nih hambatan. Jadi kalau sekarang kan mungkin hal ini misalkan lagunya Rizky Febian, lagunya Wijaya 80, apa nih si kalau dulu tuh hal ini misalkan lagunya Rizky Febian, hari ini aku lihat Wijaya 80 itu membayangin lagunya si Payung Teduh. Kalau dulu tuh gak mudah jadi penyiar radio zamannya Om Angga. Hari ini aku lihat aku tuh membayangin ini ya benar-benar gampang-gampang susah sih. Gak mungkin itu lebih banyak susahnya daripada gampang bener. Benar-benar persiapan sebelum siaran itu lebih panjang. Mungkin lebih banyak susahnya daripada gampang. Anyway, persiapan sebelum siaran itu lebih panjang di Prambors dibanding kita tidak menyebut sekarang kita sebagai announcer sih. Anyway, jadi gini, dulu sebagai kita di Prambors kita tidak menyebut diri kita sebagai announcer sih. Kenapa DJ? Karena menyebut kita memang kita sebagai megang alat sendiri DJ. Kan. Kita udah kayak orang nge-DJ sebenarnya. Kenapa DJ? Karena kita tahu hitungan beat lagu, megang alat sendiri kan. Di atas beat kita lagu udah kayak gitu ya. Terus kemudian kita harus bisa tahu hitungan beat lagu karena kita akan ngomong di atasnya itu dengan gitu ya terus kemudian kita harus sempurna gitu jadi nggak kerasa perpindahan lagunya memadukan nih lagu yang pertama dengan lagu makanya itu dengan kita biasa kalau sempurna gitu jadi nggak kerasa perpindahan lagunya jadi dengan semacam kayak nge-DJ gitu makanya yang pertama pasti kita biasa kemampuan untuk berbicara
Nah, yang kemudian dibekali dengan 3 skill waktu itu. Yang satu lainnya adalah living skill, kemampuan untuk berbicara, which is kita harus mengenali alat, kita harus bisa motong lagu, kita harus salah satu lainnya adalah dengan omongan kita, pokoknya which is kita harus mengenali intinya alat, semua materi dalam siaran kita termasuk iklan juga memadukan dengan omongan kita, pokoknya baca gitu ya. Apa ya, intinya semua materi dalam siaran kita termasuk yang lain, iklan juga itu harus diramu, iklan baca gitu ya, yang punya nyawa gitu. Jadi mungkin yang lain-lain ada live report, ada yang lain, itu harus diramu, ditempel gitu jadi satu kesatuan yang punya nyawa gitu. Jadi itu sebenarnya sebuah apa ya, nggak cuma asal ditempel gitu ya, memadukan berbagai macam itu kayak meramu lah. Jadi itu sebenarnya sebuah apa ya, itu kita jadikan seni memadukan satu nafas berbagai macam gitu, itu kayak meramu lah, ada berbagai materi siaran itu kita itu Om Dah kita jadikan satu nafas kalau gitu boleh loh, skill ya Om ibaratnya. Angga, pernah dengar nggak harga satu unit Gitu Om Dah alat pemutar musik untuk kalau boleh stasiun skill ya radio? Om Angga, pernah dengar nggak harga alat satu pemutar unit musik, alat pemutar musik di alat pemutar lagu, stasiun radio? pemutar lagu untuk alat pemutar musik, apa tuh namanya, track alat dan pemutar lagu, sebagainya yang pemutar ada lagu, di foto ini atau gambar ini, berganti nah pernah itu dengar dia nggak tuh apa tuh namanya, track dan sebagainya apa namanya, yang ada di foto ini atau gambar ini, si Sonifax. nah Pernah itu dengar dia nggak? tuh Pernah Sony, dengar nggak? apa namanya ini Si Sonifax. si Sonifax ini Micro kayaknya Hijack. memang standar Pernah radio dengar di nggak? Amerika waktu itu. Ini ya karena kan kita si Sonifax ini kayaknya memang standar radio di Amerika waktu itu. Kita Ya, mengacu kan sama mereka, American minded. Artinya ini si kayaknya ini benar-benar kita mengacu sama mereka, ekspor dari sana, dan kita ada masa orientasi untuk mengenali alat ini karena kayaknya ini benar-benar di kan kita juga ada operator walaupun dan kita di Prambors itu kita megang alat mengenali alat juga ada operator juga yang baik harus kan tetap kita juga ada operator walaupun penyiar di Prambors itu kita megang alat sendiri tapi kita juga ada operator juga yang piranti standby gitu ya, dan mereka yang memutar lagu ini. Nah, turun tangan tuh kalau ada masalah anehnya juga, bukan aneh sih, yang lucunya juga ya mungkin ya, inilah dengan alat-alat pemutar lagu materi. Terus yang anehnya juga bukan lagu-lagu, yang lucunya juga ya mungkin ya, berbeda platform istilahnya kalau anak sekarang ya. Ini kan kita pakai lagu-lagu, kemudian itu semua iklan dulu berbeda pakai disket istilahnya kalau anak sekarang ya. Floppy disk ini kan pakai pita yang kecil tapi bukan yang besar, yang kecil. Nah itu iklan materinya pakai itu. Kemudian kalau ada disket floppy disk itu yang kecil tapi bukan yang besar ya. Nah itu iklan materinya pakai itu. Kemudian kalau kita pakai namanya reel, reportase, kumpulin semua gambar-gambarnya, insert ya, sekarang tahu seperti apa bentuknya gitu. Nah itu kita pakai namanya reel, pita reel. Kumpulin semua gambar-gambarnya dulu tuh ada pita gede banget seperti apa bentuknya kali ya, di belakang ada dua gulungan lagi muter. Nah itu namanya gambaran orang kalau zaman dulu tuh ada pita gede banget segede kepala kali ya, di belakang ada dua gulungan lagi muter. Nah itu namanya aja gitu. Nah itu open reel tuh. Kalau kita lagi karena dia misalnya insert dia nggak ada casingnya, dia langsung itu insert muter aja gitu. Nah itu lifestyle kita lagi muterin, itu kita muternya pakai itu. Sementara lagu kita muternya pakai yang ini nih, si cartridge. Nanti iklan lain lagi pakai disket. Pokoknya udah kayak sirkuit pakai itu. Sementara lagu kita muternya pakai yang ini nih, si cartridge. Kalau sekarang kan juga lain lagi pakai disket. Pokoknya udah kayak sirkuit. Oh kalau dulu beda-beda kita kemarin tuh kalau sekarang kan tinggal mencetnya apa yang semuanya maunya apa, mencetnya salah gitu kan. Oh kalau dulu beda-beda kita dimarahin tuh kalau kita mencetnya apa yang kita maunya apa, mencetnya salah gitu kan. Oh, mungkin sebelum aku lanjut, kira-kira gitu ya. ada yang mau bertanya nih terhadap kepada Om Angga. Mungkin sebelum aku lanjut, kira-kira ada yang mau bertanya nggak nih? Perjalanan kepada Journey Om Angga, broadcaster atau DJ sekarang. Perjalanan mungkin kalau ada yang mau tanya, monggo silakan. Teman-teman yang ada di broadcast atau DJ sekarang room Zoom ini, kalau ada yang mau tanya, kalau belum ada mungkin aku lanjut aja. Teman-teman yang ada di siapa aja sih, boleh sapa-sapa nggak? Ada siapa aja Zoom ini? Sapa dulu pertama ya partisipannya. Ada siapa aja sih, boleh? Ada sapa-sapa nggak? Ada siapa aja? Ada Mas Farhan, ada sapa dulu pertama ya partisipannya. Ada Gracia, ada ini Desi, ada Mas Farhan, ada
Gracia, Ada Mas Kevin. ada Mbak Casey ya. Ini Tante baca ya Pak Gracia, Casey. Mbak Gracie. Halo. Casey. Halo, ada Kevin juga. Halo, ada Mona. Ada Mbak Casey ya. Ini baca ya Pak Casey. Wah, ini Casey. Casey. Ada Kevin Halo, juga. Halo, ada ini Mona. keluarga aku semua loh yang join. Dengerin nggak, Wah, Mona? Oh ini iya. Masih dengar. Ini aku kayak ditanggap keluarga kamu Halo, dong. Jadinya. ini keluarga aku Iya. semua loh yang join. Kevin suami aku, Oh iya. Kak Devi kakak ipar aku, Tante Ini aku Grace kayak tantenya ditanggap suamiku. keluarga kamu dong. Jadinya. Iya. Oh, hai. Iya, Ya, aku pernah Kevin dengar suami namanya aku, disebutnya kayaknya Kak Grace. Devi kakak Kalau ipar Kevin, aku, aku Tante baru Grace ketemu tantenya sekarang kayaknya. suamiku. Oh, Halo, hai. Mas. Ya, aku pernah dengar Gitu. namanya Iya, disebutnya dia kayaknya nyambi Grace. kerja. Kalau Kevin, Tante Grace aku yang baru pernah ketemu kirim sekarang plakat kayaknya. untuk Om Angga. Oh, itu dia. Iya, So, dia nyambi kerja. apa? Tante Enak Grace yang banget pernah itu kelapa kirim kelapa tartnya. tart untuk Om Angga. Oh, Itu dia. buatan mamanya mamanya Apa? Kevin. Enak banget itu kelapa sadap, tartnya. no? Masa sih buatan Oh, mamanya iya. mamanya Enak Kevin. enak banget waktu itu kita Oh, pesadap, no? coba tuh. Oke deh. Yo, Oh, iya. danke. Enak banget Ya, waktu itu kita sama-sama. coba tuh. Oke deh. Ayo kita Yo. nostalgian lagi. Danke. Ya, Oke. sama-sama. Jadi Tante Grace, Mas Iya. Kevin, salam hormat, salam Ayo kenal. kita nostalgian lagi Om Tadi di Dahlan. awal kita berdiskusi. Jadi atau Tante Grace, apa ya, Mas Kevin, flashback salam hormat, story, salam kenal. Tadi di awal kita flashback tentang berdiskusi atau lomba cipta apa ya, lagu flashback remaja ya, yang story diinisiasi oleh Prambors flashback dan Prambors tentang buat lomba cipta lagu remaja satu-satunya yang radio yang memberi oleh kesempatan Prambors para FM. Dan penulis Prambors para buat pencipta lagu aku pribadi yang satu-satunya radio apa ya, yang memberi yang kesempatan para mungkin dilirik penulis orang lagu. tidak, tapi Para pencipta Prambors itu lagu yang punya magnet untuk apa ya, yang mengorbitkan mungkin para dilirik orang penyanyi tidak, dan tapi penulis lagu Prambors terbaik itu sampai Yes. punya magnet untuk makanya kalau tadi Mas mengorbitkan Kevin para penyanyi Grace, dan penulis lagu belum masuk terbaik. Ya, saya juga Yes. agak makanya turut berduka kalau cita tadi Mas Kevin, salah satu Tante Grace, penulis lagu terbaik belum masuk ya, tadi, James ya, saya Freddy juga agak Sondah, aku manggilnya turut Bang berduka cita ya. Bung James wafat lagu di terbaik Amerika Serikat, ya, James Freddy Sondah, ini tanggal 7 Sondah, Mei. Aku manggilnya karena Bang sakit kanker paru-paru yang James, sudah diidapnya wafat di tahun. Amerika Serikat. Kita pada kehilangan awal Mei, tanggal 7 Mei. ini ya Karena besar sakit kanker dari paru-paru yang sudah diidapnya dunia musik Indonesia ya. Kita Dan, kehilangan ya, kita sangat talenta kehilangan sekali ini ya besar dari sosok yang dunia bisa musik dibilang Indonesia ya. ya kita sangat penulis kehilangan dan sekali pencipta, penyanyi juga ternyata Bung sosok James itu yang bisa ternyata dibilang penyanyi juga teman aku belum ngulik juga penulis lagu apa dan yang pencipta, tapi penyanyi juga ternyata memang Bung James itu ternyata ngasih aku apa namanya agak ke lagu Bung apa James yang itu lebih tapi banyak ke pencipta ternyata nulis lagu Om Angga itu dan Oh. selain apa namanya Selain anugerah lagu ke Bung James itu lilin-lilin lebih kecil, banyak ke ternyata nulis lagu Om Angga dan Oh. selain dibuatkan oleh Bung James selain lagu apa lagunya lilin-lilin kecil Yang mana? bercerita ternyata Vina September Panduwinata itu Berceria. lagunya itu dibuatkan oleh Bung James September Tahu apa lagunya? ceria. Itu ya. Yang mana? September ceria September ceria September yang ceria. Itu ya. James Sunda tuh marga Manado, dari sana kan ya. itu yang menjadi Manado ya James Sunda, ya. Sunda tuh Sondah. marga Manado, Ada Sondah, dari ada sana kan ya. Namanya Manado. tipis-tipis. Manado ya. Manado ya Sunda ya. Manado jadi kita tuh kayak nggak bisa Sondah. bedain ya mana marga Ada Sondah, ada Manado Sunda. mana marga Namanya tipis-tipis. NTT karena suka Iya, benar, jadi benar, kita tuh kayak benar. nggak bisa bedain Tapi ya, pokoknya mana marga entah kenapa Manado Indonesia mana Timur marga nih NTT. ini ya. Kadang suka Ya mungkin karena Iya, benar, serius. benar. Sekarang Tapi pokoknya entah kenapa lagu-lagu Indonesia kita tuh yang Timur dikenal nih, duluan negeri ini ya, malah justru banyak yang ya, dari mungkin karena timur ya kan. misterius. Sekarang Iya, juga bolak-balik lagu-lagu gitu-gitu. Terus kita kemarin tuh yang yang dikenal terbaru duluan adalah negeri gitu, malah justru banyak lupa, yang dari timur ya kan. makanya Ya, bolak-balik semenjak gitu-gitu. Terus UNESCO kemarin yang terbaru adalah menetapkan gitu. Ambon lupa. sebagai kota musik itu buat makanya semenjak cukup UNESCO berbangga ya, menetapkan karena memang Ambon sebagai itu kota musik itu buat pencetak ini Om Angga itu pencetak cukup SDM berbangga yang ya cukup karena luar biasa memang sekali. Ambon itu udah nggak bisa sifat lagi pencetak tuh. ini Om Angga pencetak Ya. mungkin SDM kalau yang dibilang cukup luar orang biasa timur sekali. mungkin nggak hanya Ambon Yes. ya tapi ada Oh, udah nggak bisa NTT lagi tuh. Manado Iya. juga sampingkan Mungkin mungkin kalau apalagi- dibilang orang timur apalagi tapi ya. memang hanya Ambon ya tapi Tapi ada memang Flores secara NTT, histori, Manado iya. apa namanya
sumber daya orang timur di era Tapi memang sampai 90 tapi memang secara histori yang paling Hmm. banyak itu harus sumber kita daya akui orang timur di Ambon era itu 70 sampai luar 90 biasa. hingga Makanya, milenium 2000 yang paling Hmm. banyak itu kayak Buri harus kita akui akui Ambon Betul. itu luar Sampai ke biasa. Glenn Fredly Makanya ya. sampai Glenn Fredly ya nama-nama terakhir besar kayak Buri kayak Narasika, Chris 5 tahun Hmm. yang lalu kita juga sedih juga ya. Sampai Ternyata ke Glenn beliau Fredly juga ya. umurnya Sampai tidak Glenn panjang. Fredly ya terakhir bagi kita ya sebagai penikmat 5 tahun, 6 tahun yang lalu khususnya kita juga mereka-mereka sedih ini juga ya. yang Ternyata memang lahir beliau juga dari tidak panjang. broadcaster bagi kita ya sebagai radio penikmat itu musik buat khususnya mereka-mereka ini yang memang lahir mereka tetap Oh ya, sosok dari broadcaster sangat media radio legendaris. Jadi dulu- apalagi ya, dulu aku pribadi Dekat memang Om Dahlan. mereka tetap Oh ya, sangat antara sangat musisi sekali sangat dengan legendaris. apalagi ya dulu memang insan radio yang artinya Dekat dengan memang Om penyiar, Dahlan. dengan produser gitu. Antara Itu kita musisi deket banget karena dengan kayak Glenn aja contohnya. insan radio yang artinya dengan Itu, penyiar, dengan produser gitu. jauh Itu kita sebelum orang deket mengenal banget Glenn itu karena kayak sebagai Glenn aja musisi contohnya. Hebat gitu itu, ya. Dulu waktu awal-awal ya. Beliau jauh suka sebelum nongkrong orang di mengenal studio Glenn Prambors itu gitu kan. sebagai Kebetulan musisi dia yang sekolahnya kalau nggak hebat salah gitu dulu ya. dekat dulu waktu awal-awal dekat kawasan situ juga. Beliau suka nongkrong Dia di anak studio PSKD kalau nggak Prambors salah gitu kan. Kebetulan dia Jadi, sekolahnya kayak kalau nggak salah dulu dekat. jadi kayak nongkrong itu dekat kawasan situ juga. ya bukan cuma Dia musisi anak sih, PSKD artinya kalau nggak salah. penyiar. Jadi kayak Jadi kayak nongkrong itu bukan ya kayak bukan cuma kalau musisi sekarang kan sih, banyak di gedung artinya ya. Penyiar banyak yang betul. ada di Jadi gedung di lantai berapa stasiun gitu. radio itu bukan Nah kalau dulu tuh kayak entah kenapa kalau sekarang kan banyak di settingan gedung ya. Studio radio itu selalu banyak yang ada bentuknya di gedung di rumah lantai gitu. berapa Kayak di Prambors gitu dulu ya. kan di Jalan Mendut. Nah kalau kalau dulu 15 tuh waktu entah gue kenapa siaran sebelumnya di Jalan settingan Borobudur. studio radio itu selalu bentuknya Terus mungkin di stasiun rumah radio gitu. yang lain Kayak di juga Prambors di dulu kan kawasan di Jalan perumahan Mendut juga. Nah itu nomor memang 15 waktu gue siaran jadi sebelumnya kayak di Jalan tempat Borobudur nongkrong gitu. Terus mungkin stasiun para radio yang lain juga musisi. di Jadi kawasan bukan cuma perumahan juga. Nah itu ya kalau memang sekarang kan mungkin musisi datang ke kayak stasiun tempat radio nongkrong untuk gitu. Wawancara gitu ya, para atau buat musisi. Jadi bukan promosiin cuma album mereka. ya kalau Tapi sekarang kan dulu mungkin ya musisi benar-benar datang ke stasiun radio nongkrong untuk aja. sering kok gue Wawancara nongkrong gitu sama ya, musisi-musisi promosi era-era album mereka. Tapi kalau 90-an dulu ya kayak benar-benar The Fly nongkrong aja. Terus Sering kok gue nongkrong sama Even Waiting Room yang musisi-musisi kemudian berubah era-era jadi Super Glad 90-an dan kayak The apalagi Fly ya, banyak deh. terus Band-band Even Waiting Room gitu yang suka kemudian nongkrong di berubah radio jadi gitu, Super nongkrong Glad aja, dan ngobrol-ngobrol juga seru, apalagi ya, ketawa-ketawa, banyak deh gitu loh. Band-band gitu yang suka Apalagi nongkrong kalau- di radio gitu, kalau kita nongkrong ngomongin aja, Glenn ya, ngobrol-ngobrol seru, Omnya itu juga ketawa-tawa penulis lagu hebat loh. gitu. Om Angga. Siapa? Apalagi kalau kita Yamalo. ngomongin Glenn ya, Oh, Omnya itu juga penulis lagu hebat Raymond loh. JJ Om Angga. Latu Siapa? Yamalo. Mungkin Hmm. Ongen nama Latu pakainya Yamalo. Ongen Latu Oh, Raymond JJ Ongen, juga Raymond JJ Latu cukup Yamalo. ini ya, cukup mungkin terkenal juga dan dan nama pakainya salah satu Ongen, lagu yang Ongen paling Latu Yamalo. mengenal itu Ongen, tahun Ongen, 90-an tuh Pantai Cukup Cinta. ini ya, Itu cukup buatan terkenal juga dan Omnya si salah Glenn. satu lagu yang paling Hmm. mengenal Latu tuh tahun Yamalo. 90-an tuh Yang Pantai Cinta. Kayaknya lebih banyak yang buatannya kamu wawasannya Omnya si daripada Glenn. aku yang anak radio. Ongen Latu Yamalo. aku kan Yang cuma kayaknya aku lebih kan cuma banyak menambah aja kamu Om Angga. wawasannya Jadi daripada kayak aku apa yang anak namanya radio. dorong wah aku kan cuma menambah gitu kan. aja Om Angga. Jadi Ah. kayak Tapi ya bener. kayak apa namanya kayak kalau kita balik lagi ya, dorong wah sejarah Biar tahu nih, radio biar inget nih, biar ternyata inget nih, ilmu gitu kan. Ah, Tapi ya bener, penguasaan bagaimana kalau teknik kita balik lagi ya, memutar musik, sejarah ya kan, radio, memutar lagu, ternyata kemudian bagaimana cara penguasaan mendeliver bagaimana teknik pendengar ya, memutar listener, musik, itu ya kan, harus memutar tahu, lagu, oh ternyata kemudian yang saya bagaimana hadapi cara adalah usia muda, mendeliver oh ternyata pendengar, yang listener saya hadapi itu adalah usia orang harus tua. tahu, Oh yang saya ternyata yang saya hadapi adalah usia muda, seusia saya. oh Se- ternyata sejawat yang Mhm. saya hadapi adalah usia Makanya, orang tua. Oh yang saya stasiun radio itu hadapi adalah aku seusia pikir saya, ini ya Om Angga ya, sejawat. Mhm. banyak Makanya istilahnya tuh apa ya, stasiun radio itu itu segmented ya. Aku pikir ini ya kalau Om Angga ya, ibaratnya kalau Prambors banyak itu kan anak muda. istilahnya tuh apa ya? Kalau Mhm. Kamajaya tuh buat segmented ya. Kamajaya tuh buat orang tua. Kalau Apalagi ibaratnya Delta kalau ya. Prambors itu Apalagi kan anak Delta. muda. Kalau Sonora Kamajaya tuh buat separuh Kamajaya muda, tuh buat separuh orang tua. old. Apalagi Iya. Delta. Jadi bisa dibilang apalagi para Delta. pendengar radio Sonora di era itu separuh bisa muda, dikatakan separuh old. jadi bisa dibilang terpencar lah para pendengar Betul, radio segmentasi. di era itu Segmentasi, bisa dikatakan Jadi gini, kalau apa ya, sebenarnya terpencar sih kalau dari Betul sejarah nggak? kita Menurut Abang ambilin lagi zaman segmentasi, Radio betul Republik nggak sih? Indonesia,
Jadi gini, kalau radionya kalau sebenarnya sih artinya kalau dari sejarahnya kita dia, mundurin lagi zaman Radio namanya, Republik Indonesia untuk audiens yang luas radionya untuk mass, keluarga lah. artinya Kan dulu kalau dia, misalnya mungkin Om Dahlan ingat untuk audiens gambaran yang luas dulu untuk keluarga bisa kayak lah. nonton Kan TV dulu sekarang. Kalau misalnya mungkin artinya bisa Om rame-rame di Dahlan ruang ingat tengah gambaran sambil yang mendengarkan orang acara dulu itu bisa acara kayak nonton radio, TV sekarang. entah itu acara musik, acara Artinya bisa berita, rame-rame di ruang atau apa tengah. gitu. Nah, Sambil kemudian kan mendengarkan acara dari era acara itu radio, entah lahir itu nih acara musik, radio-radio. acara Mungkin berita, dulu segmennya semua anak muda atau apa mungkin ya. gitu. Saya Nah, nggak kemudian tahu kan ini dari era asumsi saya itu aja mungkin dulunya lahir nih radio-radio belum mungkin dulu bersegmen segmennya semua anak seperti muda ada mungkin ya. radio Saya nggak tahu anak ini muda, anak dewasa, asumsi saya aja orang mungkin dewasa dulunya gitu ya. Kayak Prambors belum memang bersegmen karena seperti lahir ada radio Prambors itu anak sejarahnya muda, anak dewasa, lahir dari orang dewasa gitu ya. anak-anak Kayak muda Prambors sih di memang kawasan karena sesuai lahir, dengan nama jalan Prambors itu nama sejarahnya radionya jalan-jalan lahir dari Prambanan, Mendut, Borobudur dan anak-anak sekitarnya muda itu kan di kawasan sesuai dengan nama Menteng. jalan nama radionya Di- jalan-jalan Iya, di Prambanan, depan Mendut, Borobudur dan proklamasi sekitarnya itu itu kan apa ada di dekat kawasan Taman Proklamasi situ kan. Menteng. Di Nah, itu kan itu Iya, dulu di mereka depan kan Karang Taruna proklamasi itu sebenarnya apa yang dekat punya Taman berbagai Proklamasi macam situ kan. Nah, itu kan aktivitas itu ada dulu olahraga, mereka kan ada Prambors Karang Taruna softball sebenarnya yang ada punya berbagai mungkin macam yang lain-lain juga banyak ada sepak eh, bolanya juga mungkin ya. aktivitas, ada olahraga, Salah satunya ada Prambors anak-anak softball, yang pegiat ada anak-anak suka mungkin yang main lain-lain radio juga nih, banyak ada mungkin dulu sepak bolanya radionya juga mungkin ya. enggak seperti Salah yang radio satunya sekarang. radionya tuh radio yang Anak-anak cuma yang lokalan. pegiat, Anak-anak cuma suka istilahnya dua main meteran radio gitu nih. ya. Mungkin dulu Cuma buat radionya cakupan sekitar enggak situ seperti aja. yang radio sekarang. Radionya tuh radio Cuman yang cuma dulu lokalan. gitu. Cuma istilahnya Nah, dua dua meteran gitu ya. Dari Cuman situ kan buat cakupan sekitar situ ya aja. udah orang Zaman kan dulu. mahasiswa banyak tuh makanya Gitu. dulu warkop Nah, kan dulu mungkin mereka masih dari kuliah situ semua kan, tuh Dono Kasino ya Indro. udah. Oh ya ngomong-ngomong orang gua kan ngekos mahasiswa pun banyak di tuh makanya dulu Jalan warkop Prambanan kan, itu mereka masih kuliah semua tuh eh, Dono Kasino Indro. Kasino pernah Oh ya ngekos di ngomong-ngomong situ gua katanya dulu. gua ngekos pun di Jalan Terus- Prambanan itu Iya, oke, oke. jadi anak-anak UI kan deket Kasino tuh pernah kampus UI ngekos kan di deket tuh situ. katanya dulu. Tinggal jalan sedikit nyebrang Terus- kali nyampe Prambors. Iya, Kalau oke. zaman dulu tuh. Jadi anak-anak UI kan Kasino deket tuh sama kampus UI kan deket Dono situ. kan dari Tinggal UI. Nah, jalan sedikit Indro yang nyebrang anak kali Pancasila, nyampe kampusnya Prambors juga deket kalau situ zaman dulu tuh. nongkrong. Kasino sama Mereka ngobrol, Dono kan dari mungkin mereka nggak UI. waktu itu nggak Nah, mikirin ya Indro segmennya yang anak siapa, Pancasila, tapi mereka kampusnya juga ngobrol deket situ, ngobrol seru nongkrong. ya pastinya waktu itu mereka Anak ngobrol muda ya, mungkin yang, mereka nggak waktu itu nggak mikirin ya aktif segmennya dengerin siapa, tapi radio, mereka kayak ngobrol gitu-gitu. ngobrol seru ya pastinya waktu Makanya, itu kemudian anak Prambors muda ya yang aktif dengerin menetapkan radio diri sebagai sebagai radio kaula muda makanya gitu kan. kemudian Prambors dengan dengan menetapkan tagline diri dari sebagai tempat radio anak muda mangkal kaula gitu. muda gitu kan. Waktu itu Dengan Oh, jadi dengan benar-benar tempat kita nongkrong tagline gitu. dari tempat anak muda mangkal Ya. gitu. Berarti Waktu memang itu. memang apa? Jadi Oh, benar-benar oke. tempat kita Kalau nongkrong saat itu gitu. tuh radio itu benar-benar jadi ini ya. Oh mangga. Berarti Jadi memang benar-benar the apa, best the best of the saat itu tuh best-nya radio itu trendsetter benar-benar jadi ini ya. nongkrong, terus jadi kemudian untuk benar-benar the dengan, best the best of dan- the best-nya trendsetter. Ya, kalau melihat sejarahnya nongkrong, ya. Terus kemudian untuk selain Ya, Prambors betul. dengan LR itu, dan ya kita harus kalau akui sih, melihat appreciate ya sejarahnya buat ya, para pahlawan selain musik Prambors juga dengan ya yang LR memang itu, sudah memberikan apa ya, kita harus akui sih, buah appreciate ide ya, buat pikiran para bahwa pahlawan musik juga Mahakarya mereka. ya yang memang sudah mahakarya memberikan apa ya, itu buah ide sangat- pikiran bahwa Mahakarya mereka. jadi mahakarya ada nama mereka itu Krisya juga, James sangat- Wanda, ada nama Nasution Brothers, mungkin ada nama Mangga pernah dengar Krisya juga, Nasution Brothers, ada nama Orang dulu anaknya siaran sama gua. Nasution Brothers, mungkin Mangga pernah dengar. si siapa ini ada- Om Angga. Warman. Orang dulu Warman anaknya ada. siaran sama gua. Anaknya si siapa Itu dia ini anaknya Om Angga. Zulham, gitarisnya. Warman Nasution. Gitarisnya kan ada anaknya ada Kinan ada Debbie Itu dia ada anaknya Oding. Zulham, gitarisnya. Oding ya, Oding. Gitarisnya. Terus ya Juam Kan ada- tuh. Kita panggilnya sih Om Kinan, Juam. ada Om Kinan Zulham ada Debbie gitarisnya. ada Oding. Ya mereka Nasution, Oding ya, Oding bersaudara terus dengan ya, Juam lagunya, tuh. Kita panggilnya sih Om Juam. Zulham. apa namanya gitarisnya. lagunya? Ya mereka Nasution Oh, Cahaya. bersaudara Oh, dengan Bangsa lagunya Bangsa Bening. apa namanya lagunya? Itu Geng Pegangsaan. Oh, Udah Cahaya. saya. Iya, iya. Nah itu kan Bangsa satu Bening. jalan pegangsaan. Jadi kebayang kan
Itu Lokasi geng itu nggak Pegangsaan. jauh-jauh. Itu geng Pegangsaan Pegangsaan. nongkrongnya di Jalan Pegangsaan, which is Taman Nah, Proklamasi. itu kan itu jalan Prambors adanya di Pegangsaan. Jadi seberangnya, kebayang di kan? Jalan Lokasinya itu nggak Ramadan, jauh-jauh. Borobudur, Itu dan geng sekitarnya. Pegangsaan Ya udah, nongkrongnya anak-anak di situ Jalan aja tuh Pegangsaan, nongkrong. which is Taman Proklamasi. Itu gitu Prambors loh. adanya di seberangnya, di Lokal Jalan banget, Bayang. very Ramadan, local. Borobudur, dan Dulu sekitarnya. tuh Ya berawal udah, dari anak-anak lokal situ aja banget. tuh nongkrong. Anak-anak Situ nongkrong. situ Anak-anak gitu loh. kampus yang dekat-dekat situ, UI, Lokal banget, Pancasila. very local. Terus mereka Dulu tuh berawal dari seru-seruan lokal banget. bikin Anak-anak situ nongkrong. Anak radio. kampus yang Gitu dekat-dekat situ, sebenarnya UI, cikal bakalnya Pancasila. sih. Terus mereka seru-seruan bikin Ah. radio. Bisa dibilang Gitu kalau- sebenarnya cikal bakalnya sih. Bisa dibilang apa? Tuh. Iya bisa dibilang Makanya- kalau top of mind-nya Radio itu berawal dari anak-anak Bisa muda dibilang apa? yang suka ini ya. Iya bisa dibilang top of Berimajinasi lah ya, top of sampai akhirnya mind-nya Radio itu dituangkan berawal dari anak-anak menjadi muda yang sebuah karya karya suka atau ini ya, lagu. suka itu yang Yang membuat Berimajinasi lah ya, sampai kalau akhirnya kita mungkin ya dituangkan menjadi terlahir sebuah di era itu, karya atau kita lagu. bisa melihat itu yang Yap. membuat kita tuh Kalau namanya, kita mungkin para ya kreator lah, kita itu nyebutnya mungkin kalau kita sekarang bisa kreator, melihat, para kreator di bidang musik, para itu mencurahkan kreator lah, kita nyebutnya isi kepalanya itu para kreator lagu. dan memang bidang media musik itu mencurahkan yang paling isi kepalanya mudah tuh untuk ke lagu. dan memang bukan media transfer ya, mudah untuk disebar Yang itu radio, paling karena TV pun mudah juga untuk kita baru tahu untuk sekelas bukan TVRI ditransfer itu ya, tidak mudah mudah untuk disebar itu radio, Hmm. karena ada kayak TV pun juga kayak macam apa kita baru tahu gitu loh, Om Angga. untuk sekelas Jadi, TVRI itu untuk bulan tidaklah ini, mudah Om Angga. Karena ada kayak bandnya kayak macam apa ini yang shortlist tampil gitu loh di- Om Angga. Jadi Oh, karya iya. untuk bulan ini Safari atau apapun lah. berikutnya nanti Untuk nembus Ini masuk yang ke situ tampil di susah pasti kan. karya, Acaranya iya. waiting list Safari kan. atau apapun lah. Pasti dong. Waiting list, betul. iya. Kalau Nanti radio Untuk pasti nembus masuk ke aku situ jamin susah pasti kan. zamannya Om Antriannya Angga lock. dan Waiting ya, list yang kan? mungkin Pasti dong. waiting list, betul. radio yang Kalau masih radio ada pasti masih eksis, aku jamin pasti zamannya Om akan Angga lebih memudahkan dan para kreator yang atau mungkin para radio yang memang masih ada memang- masih eksis, memang pasti mengandalkan lebih radio memudahkan sebagai para channel kreator atau media para yang mudah musisi untuk yang disebarluaskan memang informasi berharap atau karya yang mengandalkan mereka radio buat. Itu sebagai yang channel benar-benar, media ya, yang mudah untuk kita disebarluaskan kita salut sih. informasi atau Hmm. karya Berbicara yang mereka tentang buat. ini, itu yang Om Angga benar-benar, ilmu yang ya. mungkin kita Om Angga bisa kita share salut- atau kita yang salut bisa berikan berbicara tentang apa sih ini Om Angga ilmu radio yang di mata mungkin Om Angga sampai Om hari Angga ini, bisa apakah share atau yang radio bisa itu masih penting apa sih untuk Yap. untuk radio di mata Om Angga sampai hari ini untuk apakah didengar radio itu oleh masih masih penting saat ini Yap. untuk di Atau memang di apa namanya bertransformasi untuk didengar lebih ke oleh apa ya, lebih kaula ke muda saat kekinian artinya iya, atau memang iya. sekarang eranya itu perlu banyak banget bertransformasi platform yang mungkin lebih ke apa sudah ya, menawarkan lebih ke kekinian artinya kamu Kekinian, sekarang ya. eranya ke realisasi apa, banyak platform banget video, platform yang biar mungkin nanti sudah kita set menawarkan atau misalkan nanti ada IT developer kamu yang memang masuk aja ke sudah menyiapkan apa platform video apa namanya nanti chance ya kesempatan kita set untuk atau misalkan dibuatkan ada IT kayak developer Delta yang FM aja memang sih. Aku lihatnya kayak sudah beberapa menyiapkan radio besar kayak Delta, apa namanya Female chance ya Radio, kesempatan untuk misalkan, dibuatkan atau Trijaya itu kayak Delta mereka FM aja nyiapin sih. Aku lihatnya kayak aplikasi beberapa khusus radio Om besar Angga. kayak Delta, Jadi Female Radio, misalkan, mereka ini atau takutnya apa Trijaya, ya itu ketinggalan mereka berita nyiapin atau ketinggalan aplikasi info, khusus Om karena Angga secara Jadi, tidak langsung radio mereka yang ini masih menggunakan takutnya apa ya ketinggalan transistornya berita atau gelombang ketinggalan info itu karena secara tidak langsung terbatas radio menurut yang kita masih ya. menggunakan Kalau transistornya misalkan gelombang atau itu siapapun lagi terbatas. dinas luar kota menurut Lagi- kita lagi ya saya kasih denger radio nih Mhm. kalau Anda Anda tahu apa misalkan sampai di Om Angga atau Karawang siapapun, sampai nah, di lagi dinas luar Purwakarta, kota lagi gelombangnya saya udah kasih denger radio mati, nih udah putus kan. tahu Yap. apa sampai di Cara Karawang cara sampai mudahnya di adalah Purwakarta gelombangnya udah transformasi mati mengikuti udah zaman putus lah, kan supaya tahu Hmm. ternyata cara mudahnya radio adalah kesayangan kita tampil di transformasi platform mengikuti streaming, zaman platform lah, supaya tahu platform ternyata yang memang radio nggak ada kesayangan batasan kita jarak tampil di ini hanya platform sampai di streaming, Jakarta platform loh streaming, 100 platform yang FM memang sekian nggak ada pas batasan kita di jarak. luar Jakarta ini Jabodetabek hanya sampai di misalkan. Jakarta loh itu udah 100 berubah, udah FM udah hilang. kita Hmm. di luar Makanya Jakarta
Jabodetabek misalkan, ternyata memang itu udah radio itu benar-benar media yang memang harus udah hilang bertransformasi, makanya mengikuti arus. Aku baru ternyata selain dari radio itu benar-benar media yang memang harus dari transformasi mengikuti arus. Selain dari memberi alat-alatnya kepada pendengarnya, dari cara kemudian kita request lagu itu benar-benar harus memberi salam, harus kepada pendengarnya. Kemudian makanya menurut Om Angga sendiri request lagu itu benar-benar yang Om Angga harus ini banget ya, sampaikan harus jeli lah perkembangan radio. Makanya menurut Om Angga sendiri apa memang yang Om Angga sekarang itu bisa masih menjadi perkembangan radio di lifestyle atau trendsetter? Memang radio sekarang itu masih menjadi jadi gini, lifestyle atau trendsetter. Kembali ke tadi yang gue sampaikan bahwa kan berawal dari ini sangat lokal tadinya. Jadi gini, kembali ke tadi yang gue sampaikan bahwa anak yang berawal dari situ, makanya dari namanya aja udah tadinya kan menandakan ini anak daerah sana nih, Radio Prambors, yang dari anak yang kawasan itu jadi trendsetter kan. Makanya dari namanya aja udah. Nah, setelah itu menandakan ini anak kalau gue mau nih ingetin juga mungkin ada yang ingat di era 90-an menjelang 2000 setelah itu radio juga kalau gue mau melakukan ingetin juga mungkin ada yang ingat di era 90-an menjelang 2000-an tuh Prambors radio juga berusaha untuk melakukan punya beberapa perluasan kayak ada Prambors Surabaya, Prambors dulu Makassar, juga waktu itu ada Prambors punya beberapa lagi ya Jogja kayak begitu juga dengan Surabaya, radio-radio yang lain juga Makassar waktu yang lain juga mereka juga begitu mana lagi ya mereka melebarkan sayap begitu juga dengan radio-radio yang lain juga cuma membawa juga mereka juga begitu. Mereka melebarkan sayap. Kontennya ibaratnya kalau bahasa sekarang kan konten itu tetap lokal, menyapanya juga pendengarnya tetap tapi dengan daerah masing-masing. Nah itu ibaratnya jadi ini ada semacam dua nih. Kontennya itu tetap lokal, menyapanya juga pendengarnya tetap ada dua dengan daerah masing-masing. Nah itu dua hal yang berbeda nih. Yang pertama adalah yang tadi disampaikan sama sisi Om Dahlan tuh ada dua lokal ya yang kayak Prambors dua hal yang berbeda nih. Misalnya yang pertama adalah Jakarta ya gayanya begitu, ngomongnya juga seperti itu. Lokal kayak Prambors sementara kalau misalnya di Prambors misalnya Prambors Jakarta gitu. Ya gayanya begitu walaupun mungkin muterin lagunya sama tapi kan materi kalau misalnya di Prambors Makassar gitu itu walaupun mungkin muterin lagunya menyesuaikan dengan sama apa yang terjadi di anak muda materi yang dibawa sana gitu penyiarnya itu yang pertama itu di sisi lain ada juga yang kayak sekarang dengan apa yang terjadi dengan streaming ini artinya di sana gitu nah itu yang pertama. Di sisi lain ada juga yang kayak sekarang nih. Tapi kemudian kan dengan streaming ini artinya pendengarnya bisa sampai bukan cuma siaran ya misalnya global lah sekarang bukan cuma ada di kota lain tapi ada di negara lain bahkan pendengarnya bisa sampai bukan yang mana yang bisa dengerin global lah itu bukan cuma ada di kota lain jadi tapi ada di negara lain ada di sisi dunia yang mana ya semacam masalah juga kita. Nah itu karena satu sisi kita pengen dekat sama pendengar. Nah kalau mau dekat itu kan kita harus lokal. Bukan dilema ya semacam masalah juga. Tapi kalau karena satu sisi kita pengen dekat kita juga sama pendengar. Nah kalau mau dekat itu kan kita harus lokal. Tapi jadi masalah kalau terlalu luas. Tapi di sisi lain kita juga pengen reach-nya lebih luas. Lalu kalau menurut gue ya radio itu jadi masalah kalau terlalu luas. Karena apa? Karena radio itu selalu kalau menurut gue ya radio itu adalah media satu-satunya yang bisa sangat dekat, intim. Kita pakai kata intim aja deh biar bisa menggambarkan betapa dekat media ini. Kenapa? Karena di antara media yang lain ada media cetak, media elektronik. Radio sebenarnya masuk ke media elektronik, tapi dari semua media elektronik, TV gitu ya, misalnya, dan media-media yang lain, nggak ada yang bisa sedekat radio. Selain tadi jadi trendsetter, radio juga apa ya semacam wadah gitu buat anak muda menyalurkan aspirasi dan kreativitasnya. Kemudian juga tempat kita berkeluh kesah kan ada acara curhat-curhat tuh biasanya. Ada juga tempat kita ya kita mendengarkan lagu kesayangan, ada request. Pokoknya dekat deh. Makanya dulu tuh seperti yang gue gambarin tadi juga radio itu benar-benar literally ya jadi tempat nongkrong anak muda waktu itu. Mereka bisa datang kapan aja, pulang sekolah, biasanya dulu gitu bentuknya tuh. Anak-anak sekolah janjian tuh beberapa orang nanti mereka akan pergi ke stasiun radio saya misalnya ke Prambors, nongkrong sama penyiarnya, ketawa-ketawa, makan bareng,
habis itu lanjut ke mana? Danau Lembang, Situ Lembang di Menteng. Ya bisa kayak gitu. Nah, artinya kan ada dua hal nih. Satu sisi memang kedekatan itulah yang mau dipertahankan sama radio. Karena mana ada kan TV bisa menyapa sedekat itu dengan pendengar, bisa menyapa mereka yang lagi di jalan, yang lagi kena macet, yang lagi kalau dulu mungkin sampai malam pun tetap prime time tuh radio kan, mereka bisa menyapa orang yang mau tidur, yang lagi ngerjain tugas kuliah atau PR sekolah gitu kan. Tapi kan memang zaman berubah, pergeseran perilaku dan lain-lain juga dengan teknologi. Ya mungkin seperti yang Dahlan bilang, last frontier pendengar radio ini untuk radio yang kita bilang menggunakan ini ya, receiver dengan radio transistor itu kayaknya sih bisa dibilang mereka yang cuma di radio yang mendengar yang ada di mobil yang mendengarkan radio benar-benar sekarang ini kan. Karena dibandingkan tahun 90-an, sekarang kita nggak pernah dong lihat ada pesawat radio itu di rumah. Ya kan? Semua udah tergantikan dengan handphone. Nah, itu yang membuat challenge buat dunia radio, gimana caranya dengan kecanggihan teknologi ini yang lo bisa reach seluas mungkin, tapi tetap bisa mempertahankan kedekatan atau intimacy yang tadi gue bilang itu dengan pendengarnya. Itu challenge-nya sih menurut gue. Gitu. Jadi benar-benar radio itu tidak bisa, kata-kata tidak bisa tergantikan ya, maupun mau dari tahun berapapun radio itu harus tetap ada, harus tetap menjadi media yang mewadahi untuk memutar musik, kemudian menyambut berita yang lagi panas, ya kan? Ya. Atau misalkan lifestyle dan lain sebagainya. Sumber hiburan, informasi, sumber kan hiburan, informasi, pengetahuan juga tentang tren yang lagi berlangsung. Ya sekarang sih fungsinya banyak tergantikan sih sebenarnya. Karena kalau dulu kan orang benar-benar dengerin radio buat tahu tren apa nih di kalangan anak muda. Dari gaya ngomong, dari gaya berpakaian, walaupun nggak kelihatan ya radio. Nah itu dia. Ada satu lagi nih yang menurut gua membuat radio itu jadi sesuatu media yang spesial. Selain intim, dia juga misterius sih. Karena gini, di era 90-an itu kita bisa jatuh cinta sama seorang penyiar radio dan kita bisa nggak pernah tahu tuh orangnya seperti apa. Bahkan mungkin ekstrimnya adalah lo bisa ada di sebelahnya pas lagi ke mall atau lagi tapi lo nggak tahu kalau itu adalah penyiar kesayangan lo karena dia itu kayak makhluk apa ya namanya langka gitu, kayak badak bercula satu mungkin ya. Kita tahu dia ada, tapi kita nggak tahu aslinya seperti apa gitu ya, bentuknya seperti apa. Nah itu salah satu, ini ada ketawa langsung. Jadi siapa yang ketawa nih? Iya, penyiar itu misterius loh. Saya dulu jatuh cinta sama sekarang sih saya udah tahu tampangnya seperti apa dan ternyata cantik juga gitu ya. Jadi saya dulu jatuh cinta sama penyiar namanya Ida Arimurti, suaranya tuh oke banget gitu. Pokoknya jatuh cinta deh karena suaranya ya. Tapi sampai saya nggak pernah tahu tuh tampangnya seperti apa. Karena kan dulu memang ya itulah dua hal itu, misterius, sisi misterius itu sama sisi kedekatan dan intimasi tadi itu yang jadi kuncinya radio waktu itu. Ditambah lagi sebagai wadah tadi yang Om Dahlan bilang, wadah kreativitas ya, untuk bikin lagu, untuk bikin catatan si Boy itu lahir dari nggak sengaja loh waktu itu. Mereka cuma bacain diary-nya pendengar. Jadi penyiar itu ngundang, oke kirimin diary kamu hari ini deh, atau yang berkesan. Misalnya hari ini gue ketemu sama teman-teman lama gue, bla bla bla, atau hari ini gue berantem sama pacar gue gitu. Nah itu mereka ngirim ke radio, terus habis itu mereka dibacain sama penyiarnya. Nah terus biasanya kan biasa tuh di ujungnya tuh boleh nggak biar ngingetin sama pacar saya yang sekarang udah mantan, boleh nggak diputerin lagu ini? Nah habis itu selesai dibacain diary-nya, diputerin lagu.
Itu cikal bakalnya catatan Sibo itu. Jadi kayak seperti itu. Catatan harian pendengar sebenarnya sih awalnya. Iya, iya, iya. Sebelum lanjut, ada yang mau cerita nggak nih kisah seperti Om Angga? Jadi ada pendengar yang request ke radio untuk diputarkan lagu, terus dibacakan isi surat atau catatan kecil. Oh, ini lagu buat sahabatku. Oh, ini lagu buat orang tuaku, ayah, ibu. Ya pasti dulu yang pernah request. Punya request. Mungkin Mbak Mona, Bang Farhan pernah nggak punya pengalaman kayak gitu? Dulu tuh semacam ini ya, ritual wajib itu. Kan kita Wajib ya. misalnya gini, sampaikan salam ya buat teman-teman gue sekelas, kelas 1-3, misalnya SMP sekian, salam kompak selalu dulu bahasanya gitu. Kompak Terus kita puter, terus kita puterin tuh lagu kesayangan bareng-barengnya, entah waktu itu lagunya Dewa masih awal mungkin ya, Dewa 19. Kalau mundur lagi mungkin sebelum Dewa tuh apa ya eranya ya, band-band gue masuk tuh lagi kencang soalnya Dewa waktu itu sama siapa gue lupa, pokoknya gitulah. Sama siapa? Slank. Oh iya. Slank lagi baru-barunya banget tuh. Terlalu manis lagi menggila. Dan kalau di bulenya dari Guns N' Roses, Bon Jovi zaman gue siaran ya. Terus era itu. Coba aja mungkin dari yang menyimak sekarang nih ada yang teringat tuh waktu itu mungkin pernah request lagu apa segala macam. Aku